Selamat sore Nadia. Selamat sore. Eh, Terima kasih ya Nadia udah mau datang ke sesi konseling pada sore hari ini. Sama. Sebelumnya Nadia dari rumah, tinggal di rumah atau ngekos? Aku tinggal di rumah. Oh, tinggal di rumah sama orang tua. Daerah mana? Daerah Kemiling sih. Oh, daerah Kemiling. Bandar Lampung ya? Kalau di Kemiling itu kena banjir nggak kemarin? Kan kemarin pas hujan gede itu ya, berapa hari pas malam itu langsung banjir kan? Berarti di Kemiling enggak? Aman. Aman ya. Kemiling tuh daerah ini nggak sih? Pegunungan itu ya, yang naik turun itu kan? Iya. Oh iya, berarti tinggi ya kalau Kemiling. Kalau sama wisata gitu deket nggak kalau di Kemiling? Enggak sih, lumayan jauh ya. Kalau wisata-wisata gitu biasanya di bagian mana ya? Juga kurang tahu, tapi ada banyak sih di situ, sekitar situ. Cuman agak jauh sih dari tempat aku. Oke, berarti masih daerah Kemiling tapi jauh dari rumah ya. Kalau misalkan sama kayak Lembah Hijau, terus Wira Garden itu gimana? Kalau dari Wira Garden jauh ya. Cuman kalau dari rumah dari Lembah Hijau lumayan. Oh, lumayan dekat ya. Kalau Wira Garden tuh berarti naik lagi ya ke pegunungannya? Nggak tahu ya. Kalau Wira Garden itu kayak di mana ya? Aduh, aku nggak tahu lagi. Kalau di Wira Garden itu di sebelah mananya? Oh, berarti jauh juga ya? Nggak tahu. Ya soalnya aku juga kayak sering denger gitu kan, kalau misalkan daerah wisata di mana Kemiling itu kayak ada Wira Garden, terus apa Lengkung Langit apa ya? Iya, setelah aku Lengkung Langit. Terus ada apa yang farm itu? Farm Day. Farm. Nggak tahu, pokoknya ada lah di situ ya. Pokoknya daerah yang kayak pegunungan, terus lihat view Bandar Lampung lah gitu kan ya. City Light Bandar Lampung tuh daerah Kemiling kan? Bisa ya dari situ. Oke. Terus kabarnya gimana akhir-akhir ini? Lagi sehat atau lagi? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oh iya, kalau misalkan dari rumah, perjalanan dari rumah ke sini itu memakan waktu kira-kira berapa lama? 20 menit kalau dari rumah sini. Oh, 20 menit. Biasanya kalau misalkan ke kampus naik ojek atau naik motor sendiri? Aku diantar sama ada Abu demi. Oh, diantar. Iya. Ini antar jemput gitu. Oke, berarti lumayan juga ya kalau misalkan waktunya 20 menitan. Kalau misalkan di jalan itu sering kena macet nggak? Aku nggak kena macet sih, cuman kalau pagi-pagi aku kan lewat di gang-gang kecil gitu kan, mungkin ada sekolahan jadi rame di situ orang antar jemput, orang tua nganter jemputan. Iya, apalagi kalau misalkan kuliah pagi nggak ini? Iya, hari ini kuliah jam 10-an sih nggak terlalu. Oh, kalau misalkan semester ini banyak nggak kayak kuliah pagi gitu? Semester ini banyak sih. Oh, banyak. Berarti kalau misalkan berangkat pagi gitu ya, berangkat kampus pagi, kalau misalkan pas-pasan sama anak-anak sekolah gitu pasti macet ya? Iya. Kebagian macetnya berarti. Berarti siap-siapnya juga lebih pagi ya? Keren. Oh iya, Nadia udah makan? Aku udah makan sih. Oke, alhamdulillah. Berarti udah nggak fokus ya untuk sesi konseling ini ya, nggak apa namanya terkecoh sama perut lapar ya. Oh iya, hari ini tadi katanya ada kuliah. Berarti sebelumnya udah ada kelas dulu ya sebelum ikut konseling ini. Jam berapa itu? Jam 10 ada kelas sampai jam 11:30. Oh, berarti setelah jam 12 itu free. Oke.
sebelumnya Nadia udah pernah ikut sesi konseling belum? Udah pernah. Oh, udah pernah. Berarti tahu ya apa itu konseling. Oke. Kalau gitu, aku izin untuk menjelaskan, walaupun kamu udah tahu ya konseling itu apa, aku izin menjelaskan sedikit mengenai konseling. Jadi konseling itu adalah seperti yang kamu tahu, konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli, di mana konselor itu aku dan konselinya kamu untuk memecahkan atau memecahkan suatu permasalahan ya. Gitu. Dan kamu juga nggak usah takut dalam sesi konseling ini untuk bercerita, karena dalam sesi konseling ini kita juga punya beberapa asas nih. Di antaranya ada asas kesukarelaan. Gimana nih, kamu datang ke sesi konseling ini karena ada rekomendasi atau disuruh sama orang, atau atas keinginan kamu sendiri? Atas keinginan aku sendiri. Oke, berarti kita telah memenuhi asas pertama, yaitu kesukarelaan. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana kamu ini tidak perlu ada yang ditutupi dalam bercerita. Jadi kita tahu nih apa sih yang membuat kamu datang ke sini, lalu apa yang akhir-akhir ini datang ke pikiran kamu sehingga kamu memutuskan untuk datang ke sesi konseling ini. Karena kamu nggak usah takut untuk bercerita, karena kita punya asas kerahasiaan, di mana nanti semua yang kamu ceritakan dalam sesi konseling ini akan dijaga kerahasiaannya. Jadi hanya kita berdua yang tahu, kecuali jika nanti ada hal-hal yang mungkin membahayakan diri kamu atau orang lain, itu nanti kita akan bicarakan kepada pihak yang terkait. Gimana? Apakah kamu setuju untuk metode konseling ini dengan asas-asas yang tadi aku jelaskan? Setuju. Oke. Oh iya Nadia, dalam sesi konseling ini juga ada batasan waktunya, dimana dalam sesi konseling itu biasanya waktunya 30 sampai 60 menit. Kira-kira kamu mau durasi waktu konseling ini berapa? 30 sampai 45 menit. Oke, 30 sampai 40 menit nanti kita cukupkan ya. Oke. Jadi kita juga nanti akan membicarakan apa sih pikiran-pikiran yang akhir-akhir ini datang ke pikiran kamu. Terus kita akan menemukan solusi. Sebenarnya nggak solusi sih, jadi kayak supaya kamu lebih mengenal diri kamu aja, mengenal lebih dulu diri kamu, terus apa yang muncul gitu. Jadi nanti kamu akan tahu kalau misalkan aku nih lagi kenapa, jadi aku harus begini untuk menyelesaikan masalah sendiri. Tuh, karena dalam sesi konseling juga kita ini outputnya itu supaya konseli mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi nggak bergantung sama orang lain, nggak bergantung sama konselor, nggak bergantung sama orang tua atau orang lain gitu. Jadi nanti untuk regulasi emosinya juga diharapkan regulasi emosinya juga lebih baik gitu. Dan coping dalam saat ada masalah gitu itu lebih baik. Oke, mungkin dalam sesi konseling ini kita santai aja ya ngomongnya. Aku juga izin pakai aku kamu gitu, karena kita juga kan teman sebaya ya Nadia. Jadi kayak kamu nggak usah takut atau nggak usah kaku gitu untuk bercerita. Kamu cerita aja karena kita juga masih di rentang usia yang sama gitu. Jadi kamu nggak usah takut ada kesenjangan bahasa atau usia gitu, karena insya Allah aku juga mengerti dari cerita kamu. Kalau mood kamu hari ini gimana? Alhamdulillah hari ini baik sih, kayak nggak sedih juga nggak terlalu happy gitu, jadi stabil aja. Oke, kalau misalkan di rating mood hari ini dari 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa? 7 sih. 7. Oke, berarti cukup baik ya.
kalau sebelum kita mulai sesi konselingnya, mungkin kita bisa berdoa dulu ya supaya kita juga lebih khusyuk. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya apakah posisi duduknya udah nyaman Nadia? Udah. Oke, langsung kita mulai ya sesi konselingnya. Kalau kamu udah siap, boleh kamu langsung menceritakan apa sih yang akhir-akhir ini kamu rasakan atau kamu pikirkan. Aku akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa udah mulai nggak nyaman ya, karena aku sadar kalau misalnya aku kayak nggak bisa gitu loh ngomong enggak ke orang lain. Jadi kayak aku walaupun aku nggak mau kayak nggak mau apa gitu kan, jadi aku iya aja gitu kalau dimintain tolong, walaupun aku lagi punya kesibukan yang lain aku iya. Jadi kayak aku merasa itu mulai merugikan dan meribatkan diri aku sendiri. Oke, jadi kamu ketika ada yang meminta bantuan, kamu itu susah untuk menolak gitu ya? Berarti konteksnya ada di kamu itu sulit untuk menolak permintaan tolong dari teman kamu gitu. Betul. Oke. Kamu ingat nggak kapan terakhir kali kamu itu berat untuk mengatakan tidak? Kayaknya kemarin ya kan, kemarin itu bukan kemarinnya kayaknya. Pokoknya aku lagi kerja kelompok gitu kan sama teman aku. Terus dia minta bantuan untuk kayak tolong sih kerjaan bagian ini bantuin. Terus walaupun aku belum selesaiin bagian aku dan masih kesusahan di bagian aku tetap bilang iya aja ke dia. Jadi aku ngerasa ternyata itu malah ngeribetin diri aku sendiri. Oke, jadi dalam situasi itu kamu juga nggak bisa menolak ya? Kalau boleh tahu itu tuh situasi seperti itu sering terjadi atau cuma sekali dua kali gitu? Sering terjadi. Oh, sering terjadi. Oke, berarti situasi sering terjadi ya. Biasanya kamu tuh sulit menolak permintaan tolong itu dari siapa? Ke teman dekat, teman biasa, dari orang tua, atau orang lain bahkan yang nggak kenal? Dari semuanya sih, orang lain yang bahkan aku nggak kenal juga. Dari semua orang. Oke, berarti kamu ini merasa sulit untuk menolak itu dari semuanya ya, ke semuanya. Bahkan orang yang nggak kamu kenal sekalipun, kamu itu nggak takut untuk menolak, nggak mau menolak. Iya. Oke. Berarti dari cerita kamu tadi, kamu juga mengiyakan kalau misalkan kondisi kamu sendiri itu lagi capek atau kamu tetap mengiyakan. Iya. Oke. Terus kalau misalkan setelah kamu mengiyakan dalam kondisi kamu yang lagi capek, kamu juga lagi butuh istirahat mungkin, gimana perasaan kamu setelah kamu mengiyakan itu? Setelah aku mengiyakan sih aku jadi menyesal ya, kenapa aku iyakan, kenapa nggak aku bicarain aja baik-baik kalau misalnya aku nggak bisa ke orang yang minta bantuan itu. Oke, jadi kamu ngerasa nggak enak ya untuk menolak permintaan, bahkan kepada orang yang nggak kamu kenal sekalipun, walaupun itu memberatkan kamu. Oke. Terus pernah nggak muncul kayak perasaan ingin menolak gitu dari dalam diri kamu? Pernah, dan kayak selalu kayak ada rasa muncul ingin menolak, tapi tetap nggak bisa aja, tetap aku. Oke, gitu jadi. Terus ada nggak perasaan yang muncul saat kamu ini mau menolak, tapi kamu ini nggak bisa untuk menolak gitu. Jadi akhirnya kamu tetap mengiyakan. Ada nggak perasaan yang muncul? Ada sih perasaan yang muncul kalau misalnya kayak aku nggak membantunya itu, kayak aku takut aja
misalnya dia nganggep aku sombong atau nganggep aku gimana. Oke, aku paham. Jadi yang kamu khawatirkan itu kamu takut dia cap sombong atau kamu kasihan gitu, bener nggak? Iya benar. Kamu juga mungkin apa ada perasaan yang muncul kayak takut aku dibenci atau gimana gitu, nggak pernah nggak muncul perasaan kayak gitu? Kalau takut dibenci enggak sih, mungkin lebih ke takut kayak apa ya, diomongin gitu loh, diomongin yang jelek-jelek kayak gitu. Kalau takut dibencinya sih enggak Oh gitu. Jadi kamu takut diomongin aja di belakang. takut diomongin, terus kayak takut nggak dibenci, cuman kayak ya nggak ditemenin, dijauhin aja gitu. Oke, aku ngerti sih dalam posisi kamu ini. Jadi kayak di satu sisi kamu ini ingin memenuhi permintaan teman kamu gitu ya, saat orang lain itu minta bantuan. Karena kamu khawatir orang lain berpandangan buruk gitu ya kepada kamu, tentang kamu. Namun di sisi lain kamu juga ingin menolak permintaan tersebut karena kamu juga mungkin merasa lelah atau nggak nyaman. Oke, lalu dalam diri kamu juga ngerasa kesel ya karena kamu nggak bisa menolak permintaan tersebut, sehingga kamu tuh kayak kesel terus kayak marah sama diri kamu, kenapa sih aku tuh nggak menolak aja gitu kan. Oke, dan dari yang aku dapat dari cerita kamu, kamu ini cenderung lebih mementingkan orang lain daripada diri kamu sendiri. Menurut kamu gimana? Iya sih, menurut aku juga terlalu mementingkan orang lain daripada diri aku sendiri. Kalau dari dalam diri kamu sendiri, kamu pernah nggak membandingkan diri kamu sama orang lain? Kalau membandingkan diri aku sama orang lain, pernah sih, pasti kita pernah ya merasa membandingkan diri kita sama orang lain gitu, tapi nggak yang terlalu kayak sampai aku ngerasa apa ya, terpukul banget gitu. Kalau boleh tahu itu membandingkannya, kalau dari cerita kamu tadi kan kamu kayak takut untuk menolak gitu. Kamu pernah nggak membandingkan situasi itu sama orang lain gitu? Kamu jadi kayak melihat orang lain tuh kayak, ih kenapa sih aku nggak kayak gitu aja gitu. Iya, biasanya kalau aku yang minta tolong itu kan teman-teman aku atau siapapun, mereka bisa menolaknya gitu. Jadi kalau aku ditolak, jadi aku rasa ih mereka aja bisa nolak aku gitu loh, nggak mau, maksudnya kayak bisa, mereka bisa membuat waktu mereka untuk nggak ngebantuin aku gitu. Oke, berarti muncul juga ya perasaan apa sih namanya? Kamu juga muncul kayak perbandingan dalam situasi diri kamu, keadaan kamu gitu sama sama apa yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Kalau misalkan dalam situasi itu kamu kan tadi lihat teman kamu itu kayak bisa gitu menolak, itu apa sih yang saat kamu melihat orang lain itu bisa menolak gitu, apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu? Kenapa aku nggak bisa juga menolak seperti itu? Karena mungkin aku tahu ya rasanya kalau ditolak, kalau kita lagi butuh bantuan banget terus minta bantuan ke orang dan orang itu nolak, kan kita kesel ya. Mungkin karena itu aku juga nggak mau orang lain ngerasain apa yang aku rasain gitu. Oke, jadi kamu seolah nggak mau ya kalau misalkan kayak apa sih yang orang, apa yang kalau misalkan lagi butuh, orang lagi butuh gitu uh, dan ditolak rasanya nggak enak gitu, jadi kamu nggak mau kalau misalkan orang lain merasakan hal seperti itu, hal yang sama seperti yang kamu alami gitu ya. Dan jadinya kamu malah mungkin lebih apa ya, tapi kamu seperti memandang bahwa itu suatu keharusan
keharusan untuk membantu orang lain seperti itu? Aku memandangnya itu sebenarnya nggak harus ya, cuman karena aku nggak bisa aja, kayak kasihan ataupun karena ngerasa nggak enak sama orang itu karena nggak ngebantu dia, jadinya ya mungkin itu jadi suatu keharusan. Oke, berarti mungkin awalnya kamu berpikir seperti itu memang sebelumnya itu tidak menjadi sebuah keharusan, tapi lama-lama itu menjadi kayak sebuah keharusan ya, yang harus kamu penuhi gitu. Jadi setiap kali orang meminta bantuan, setiap kali orang meminta tolong gitu, jadi kamu mau nggak mau harus membantu gitu ya, karena kamu juga merasa dalam diri kamu tuh harus membantu seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan nih, pernah nggak kamu menolak satu kali saja menolak gitu permintaan bantuan dari orang lain? Pernah, aku sebenarnya nggak selalu semuanya aku terima ya, aku juga pernah menolak kayak orang yang meminta bantuan atau apapun atau apa, aku pernah menolak gitu kan. Cuman setelah aku nolak sesuatu itu aku jadi kayak nggak enak gitu loh, jadi kayak overthinking. Kalau gitu kayak ih kenapa sih kok aku kayak jahat banget nih nolak dia kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan kamu menolak itu ada perasaan bersalah gitu ya dari dalam diri kamu ya. Oke. Kalau tadi kan kamu bilang overthinking. Itu kalau misalkan overthinking itu kan biasanya ada kayak suara-suara yang muncul gitu ya. Itu biasanya apa tuh suara-suara yang muncul dari pikiran kamu, dari kepala kamu, dari otak kamu gitu? Kalau itu biasanya kayak kenapa kenapa kamu tolak gitu loh, kenapa nggak kamu bantu, kayak nanti kalau misalnya dianya jadi menjauh dan nganggep kamu kayak apa sih, jahat atau gimana, itu gimana gitu, pasti banyak pikiran. Oke, jadi kamu memandang bahwa kalau misalkan menolak aku tuh jahat banget gitu ya, kamu berpikiran seperti itu. Oke, paham sih kenapa kamu punya pikiran seperti itu. Kalau misalkan nih, orang lain meminta bantuan ke kamu, tapi kondisinya kamu sendiri lagi butuh bantuan, kamu tuh lagi apa ya, kayak nggak bisa bantu atau gimana, itu kira-kira kamu iyakan atau kamu tolak? Sebenarnya keinginan aku mau nolak ya, cuman kayak ngerasa gimana sih kalau aku ada di aku kan lagi ada di posisi dia nih, mau minta bantuan juga tapi kayak nggak ada yang mau ngebantu gitu kan, jadi kayak bisa nggak enak rasanya kayak gitu, jadi aku terima. Oke, jadi dalam kondisi kamu yang lagi bahasanya susah pun ya, kayak lagi down, itu kamu juga sungkan ya untuk menolaknya? Betul. Oke. Tadi kan kamu berpikiran juga ya kalau misalkan kepentingan orang lain itu lebih atas daripada kepentingan diri kamu sendiri, betul nggak? Betul sih. Oke, betul ya. Kamu merasa nggak seperti itu? Kayak tadi kan aku bertanya, kayak saat kamu lagi butuh bantuan dan orang lain juga minta tolong ke kamu, terus kamu jawab kan iya, aku mengiyakan permintaan tolong tersebut gitu kan. Jadi seolah-olah kayak kepentingan diri kamu itu kamu kesampingkan demi kepentingan orang lain, betul nggak sih? Kayak kalau misalnya itu sebenarnya benar ya kalau aku nerima itu, cuman kalau kepentingan aku yang bener-bener menurut aku itu penting banget, aku bakal nyesain dulu apa yang aku milikin gitu, aku baru ngebantu apa yang punya orang lain gitu. Walaupun aku sudah mengiyakan ya, tapi aku maunya sih mencoba ngomong ya ke dia kalau misalnya aku lagi ada ini nih, nanti aku bantu ya gitu.
Oke, berarti dari kamu juga eh, berusaha mementingkan apa yang urgent dulu ya, urgent dari dalam diri Iya, kamu, betul. baru kamu hmm, menyelesaikan atau memenuhi permintaan tolong orang tersebut gitu, orang lain gitu ya. Taruhlah teman kamu gitu yang minta tolong. Oke, berarti yang aku lihat dari dalam diri kamu, kamu ini sebenarnya takut menolak. eh, Kamu lebih ke gimana ya? Seperti people pleasure gitu loh. Kayak takut takut untuk menolak orang gitu karena kamu juga takut untuk dianggap buruk, dianggap jelek prasangkanya di orang lain gitu. Tapi kamu juga sebenarnya nggak terlalu mementingkan ini ya orang lain dari dalam mementingkan orang lain lebih dulu daripada diri kamu sendiri gitu. Kamu juga tahu batasannya. Kamu juga kayak apa sih? Mementingkan kamu menyelesaikan. Kalau misalkan ada yang minta bantuan, kamu tuh lebih dulu menyelesaikan apa yang urgent dari kepentingan kamu gitu ya. Baru kamu membantu orang lain seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan ini, kalau misalkan kamu sendiri pernah nggak minta bantuan ke orang lain? Pernah. Oke, pernah. Terus kalau misalkan menurut kamu hubungan yang kamu jalani ini udah seimbang atau belum? Kayak kamu itu nggak takut untuk menolak gitu? Kayak udah seimbang? Belum, sepertinya belum. Mungkin Menurut kamu kenapa itu belum seimbang? karena aku kayak terlalu apa ya, terlalu mengiyakan mungkin ya, nggak kayak jadi nggak enakan, aku jadi kayak orang nggak enakan gitu. Dan sedangkan kalau aku minta tolong ke orang lain bodo amatan. Oke gitu. Jadi kayak orang lain tuh kayak belum tentu berpikiran yang sama seperti kamu gitu ya saat meminta tolong gitu. Oke, berarti orang lain juga kayak belum nggak terlalu memperhatikan kamu seperti kamu memperhatikan orang lain gitu ya. Terus menurut kamu apa yang terjadi kalau misalkan kamu terus-terusan membantu? Aku menjadi kewalahan sendiri. Oke, itu pikiran kamu udah tepat sih. Kayak mungkin kedepannya juga kamu memberi batasan ya. Jadi nggak semua orang yang minta tolong itu harus kamu iakan. Kamu juga harus melihat apakah kepentingan diri aku itu udah terpenuhi atau belum. Baru aku memenuhi permintaan bantuan teman aku gitu. Terus dari dalam diri kamu, apakah kamu ngerasa nggak boleh untuk menolak permintaan orang lain? Enggak sih, aku boleh aja untuk menolak permintaan orang lain. Terus apakah kamu harus selalu memenuhi permintaan orang lain? Boleh saja tidak. Boleh juga enggak kan? Iya. Oke. Terus kalau misalkan setelah kamu membantu orang lain, itu kan biasanya muncul ya perasaan kayak seharusnya ada feedback yang kamu dapatkan gitu kan dari perilaku kamu terhadap orang lain gitu setelah kamu membantunya. Kira-kira apa tuh yang muncul? Kira-kira menurut kamu feedback apa yang seharusnya kamu dapatkan setelah kamu membantu orang lain? Mungkin kalau itu aku ngerasa kalau aku memberi bantuan kepada orang lain gitu ya, mungkin aja kalau aku lagi kesusahan, orang lain bakal membantu aku, kan biasanya kayak gitu ya. Kalau kita ngebantuin orang lain juga kalau aku ada kesusahan mereka bisa ngebantu aku karena kan aku pernah gitu membantu. Oke, jadi kamu ngerasa kalau misalkan aku membantu, feedbacknya
di kemudian hari kalau misalkan aku juga lagi kesusahan, orang lain yang telah aku bantu juga ikut membantu aku gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan nih, kalau misalkan malah kebalikannya situasinya, setelah kamu membantu orang, kalau misalkan orang tersebut, orang yang telah kamu bantu itu nggak mau membantu kamu saat kamu kesusahan, ini perasaan kamu gimana? Mungkin aku kayak, ya aku juga awalnya tahu ya kalau nggak semua orang itu bakal kayak gitu. Jadi awalnya aja aku mungkin kayak kesel gitu, kenapa sih kok nggak membantu gitu kan. Cuman ya ujung-ujungnya ya udah gitu, ya udah aja. Kalau misalkan di kemudian hari orang itu nggak mau bantuin kamu gitu, eh, kira-kira kira-kira kalau misalkan memang kejadiannya di dunia di masa depan seperti eh, itu tuh malah dampaknya membantu kamu atau malah membebani kamu? Mungkin membebani aku ya. Oke, berarti eh, kalau kamu terus bener, kalau misalkan kamu terus-terusan membantu orang, terus kamu kayak takut untuk nolak dan takutnya orang tersebut juga kayak melanggar batasan gitu kan, berarti dampaknya ke masa depan kamu juga nggak enak kan. Oke, dari yang kamu ceritakan gitu, dari yang kamu ceritakan tadi itu aku bisa nangkap bahwa di satu sisi kamu itu ingin membantu dan menjaga hubungan dengan orang lain, tapi di sisi lain kamu juga sering kayak ngerasa capek, terus ngerasa terbebani, terus juga kamu kesel sama diri sendiri, kenapa sih aku tuh nggak bisa nolak gitu ya. Terus juga muncul kayak rasa nggak enak, terus takut dinilai buruk sama orang lain mungkin, terus sehingga kamu juga kayak lebih cenderung mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kamu sendiri, walaupun memang nyatanya kamu mengerjakan hal yang urgent dulu sih daripada baru kamu membantu orang lain gitu. Dan kondisi ini juga tuh sering terjadi gitu kan, sampai kamu ngerasa posisi kamu ini kurang diperhatikan, jadi kayak kurang diperhatikan gitu dibandingkan orang lain, iya nggak? Iya, jadi aku ngerasa kayak mereka nggak melihat aku ada. Oke gitu, karena kamu terus-terusan mengiyakan ya kalau misalkan mereka mau dibantu gitu. Pelan-pelan kamu juga menyadari ya bahwa kebutuhan kamu itu juga sama pentingnya dengan orang lain. Lalu mengatakan tidak bukan berarti kamu itu orang yang buruk, tapi justru bentuk kamu untuk menjaga dan menghargai diri kamu sendiri. Jadi orang tuh kayak nggak semena-mena gitu loh sama kamu, karena orang itu tahu kalau misalkan aku minta tolong aja sama Nadia, karena Nadia ini nggak pernah kayak nolak permintaan tolong gitu. Jadi kayak orang tuh kayak semena-mena gitu loh sama kamu gitu akhirnya. Dan kayak kalau misalkan kayak gitu kamu juga ngerasa nggak dihargain gak sih sama orang, karena kan niat aku membantu tulus gitu. Iya. Tulus untuk menolong supaya kayak orang lain tuh gak berada di posisi yang sama saat kamu juga ditolak saat minta bantuan gitu kan, tapi kebaikan kamu malah dianggap sebelah mata sama orang yang selalu meminta tolong kamu gitu. Mungkin kamu juga bisa mulai dari hal-hal kecil untuk merubah kebiasaan ini ya, supaya di masa depan kamu juga nggak merasa dirugikan seperti itu. Mungkin kita coba dengan menunda jawaban atau mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Menurut kamu gimana? Boleh sih, aku bakal coba. Oke. Yang terpenting
kamu juga harus mendengarkan diri kamu sendiri. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu rasakan, tanpa harus selalu mengorbankan diri demi orang lain. Jadi kalau misalkan dirasa diri kamu itu nggak mampu untuk membantu orang lain, atau ada kepentingan yang harus kamu selesaikan, itu kamu coba dengarkan dulu diri kamu. Kalau misalkan itu memang tidak, kalau misalkan dirasa kamu tidak sanggup untuk membantu, boleh untuk mengatakan tidak. Kamu harus belajar untuk mengatakan tidak ya, walaupun pelan-pelan mungkin. Kita sama-sama belajar bagaimana caranya kamu tetap bisa menjadi pribadi yang peduli dengan orang lain, tapi tetap menghargai diri kamu sendiri. Gitu. Oke Nadia, mengingat waktunya mungkin sudah 30 menit juga ya, waktunya sudah mau habis. Lalu mungkin ini juga sudah sore, takutnya kamu pulang sorean, takut kesorean di jalan, atau nanti biasanya kalau sore kan hujan gitu ya. Mungkin kita akhiri sesi konseling pada hari ini ya. Terima kasih karena sudah mau bercerita, dan kamu juga sudah mempercayakan aku untuk tempat kamu bercerita gitu. Dan semoga semoga dari konseling hari ini kita juga bisa, tentunya kamu juga bisa lebih mengenal diri kamu sebenarnya bagaimana, dan semoga kamu juga sudah menemukan solusi dan menemukan pemecahan masalah dari pikiran-pikiran yang akhir-akhir ini mengganggu kamu, yang membuat kamu tidak nyaman. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Nadia? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Kita cukupkan sesi konselingnya sampai di sini. Kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa belum terpecahkan, atau kamu ada yang masih ditanyakan, nanti kita adakan sesi konseling selanjutnya ya, di minggu depan mungkin. Oke. Terima kasih ya karena sudah mau mendengarkan aku cerita juga. Oke, sampai jumpa ya Nadia di pertemuan selanjutnya. Nanti kita juga di pertemuan selanjutnya akan melihat progres kamu dari hasil dari konseling hari ini tuh gimana. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.